Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera. Saya ikut DP Karyawan, mahasiswa PPG dalam jabatan, kategori 1, gelombang ketiga. Instansi saya mengajar di SMA 1 Kute. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Om Santi 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 Om, selamat pagi. Pada asana Pamanjali. Om Swastiastu. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik. Tentunya masih baik ya. Bagaimana cara-cara semua pasti pada semangat ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan agama yang minta keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk doa silakan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas dipimpinnya. Teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menegakkan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Ya, untuk kehadiran hari ini, Bapak lihat hasilnya semua hadir ini. Ada yang tidak masuk? Hadir semua ya. Oke. Ya, berarti tidak ada yang sakit ya. Ya. Oke, untuk hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran geografi ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, untuk anak-anak persiapkan dirinya. Silakan keluarkan buku geografinya. Handphonenya sebagai alat untuk pembelajarannya atau alat-alat yang lain. Kalau buku-buku selain buku geografi silakan dimasukkan ke dalam tasnya. Ya. Tempat duduknya dibenerin, buat tempat duduk yang nyaman seperti itu ya. Biar kalian tidak sakit atau gimana nanti di pembelajarannya. Oke. Sudah bisa dimulai untuk pembelajaran hari ini? Oke, sudah ya. Bapak bertanya dulu, siapa masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Silakan Kaisar, silakan bisa berdiri. Untuk mata pelajaran sebelumnya, yang pertama adalah mengenai potensi kelautan. Jadi yang pertama kita sempat membahas mengenai pertanian di laut, lalu juga ada perikanan, lalu juga ada potensi pariwisata bahari, terus juga ada potensi transportasi laut, serta juga pertambangan laut. Oke, good. Bagus sekali. Ada yang bisa menambahkan lagi? Yang bisa lagi menambahkan? Ayo, ada yang bisa? Oke, benar sekali. Ya, kita belajar tentang poros maritim dunia, ya. Itu belajar tentang bujur, lintang, dan hal-hal pemanfaatan sumber daya laut yang lainnya seperti penambangan, sumber ikan, seperti itu, alat transportasinya, seperti itu, ya. Itu pembelajaran minggu lalu itu sangat banyak kaitannya dengan pembelajaran hari ini ya. Karena sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, kita akan memberikan pertanyaan ke kalian, ya, memberikan gambar. Silakan kalian cermati ya. Oke, gambar yang pertama, ya. Gambar yang pertama bisa kalian lihat, ya. Ini gambar hewan, ya. Ini terdiri dari ada orangutan, ada harimau, ada gajah, ada manusia dan ada bunga cemara. Dilihat dari gambar ini, apa yang bisa kalian sampaikan tentang gambar ini? Yuk, baby, ya, tentang gambar ini apa nih, baby? Mungkin di gambar tersebut itu bisa melihat bagaimana beraneka-ragaman flora dan fauna di seluruh Indonesia dan berbagai jenis. Oke, itu gambar yang pertama. Ada lagi yang ingin memasukkan ide-idenya? Ya, Ardi. Jadi di gambar itu kan ada bunga bangkai, bunga rafflesia, dan juga hewan ada hewan rumah. Mungkin ini termasuk salah satu
persebaran flora dan fauna yang mungkin berada di daerah asiatis, Pak. Oke, daerah asiatis. Oke, benar sekali. Ini gambar yang pertama, ini gambar yang kedua sekarang. Gambar yang kedua, ini ada komodo, babi nusa, kanguru pohon atau wallaby ya, yang disebut cendrawasih dan usgus. Ya. Siapa yang bisa menjelaskan sedikit mengenai gambar ini, anak? Ya, siapa yang bisa? Ebi, lagi, Ebi ya, silakan Ebi. Jadi di gambar kedua ini mungkin kita bisa lihat jenis-jenis hewan atau fauna yang tersebar di zona peralihan ya, seperti tikus dan komodo. Oke, betul sekali. Ada lagi tambahan? Oke, ya. Dilihat dari gambar 1 dan 2, itu anak-anak ya. Hari ini kita belajar tentang sebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Ya, ini dari gambar 1 ini merupakan gambar flora dan fauna yang ada di daerah barat. Ya. Yang kedua itu daerah peralihan dan daerah timur, ya. Itu bisa dilihat dari gambar-gambar. Maka dari itu, Indonesia itu memiliki keberagaman flora dan fauna yang sangat beragam. Ya. Oke. Bapak kasih pertanyaan ke kalian lagi. Perlukah kita mengetahui lebih jelas tentang flora dan fauna? Apakah perlu? Perlu sekali ya, ya, karena kita harus mengetahui sebaran flora dan faunanya. Apa itu? Bagaimana jenisnya, bagaimana cara hidupnya, bagaimana dia mencari makan dan aktivitasnya seperti itu, bagaimana persebarannya. Ya, maka dari itu pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang sebaran flora dan fauna. Nah, ya sebelum lanjut ke materi, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini, anak. Ya, yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu adalah melalui diskusi kelompok peserta didik dapat mampu menguraikan masalah flora dan fauna yang ada di Indonesia dengan benar. Ya, yang kedua itu melalui diskusi kelompok peserta didik mampu menguraikan faktor penyebab masalah flora dan fauna yang ada di Indonesia dengan benar. Yang ketiga itu melalui diskusi kelompok peserta didik mampu memberikan solusi untuk menanggulangi masalah flora dan fauna di Indonesia dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, untuk pembelajaran kita hari ini itu Bapak menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ya, itu pembelajaran yang berbasis masalah dengan pendekatan TPACK, yaitu pendekatan teknologi, pengetahuan dan konten. Itu media pembelajarannya Bapak menggunakan itu Canva yang seperti dilihat di papan ini, itu ada Pieces dan YouTube. Ya, untuk metodenya itu Bapak menggunakan diskusi, tanya jawab nanti dan kelompok. Ya, oke. Selanjutnya Bapak akan memberikan kalian link video. Mohon dicermati anak-anak ya. Nanti ini sebagai bahan masalah yang akan dikerjakan di kelompok kalian. Ya. Yang pertama itu video yang pertama, itu nanti ada buat video anak. Yang pertama videonya seperti ini. Dulu, video ya lo. Berikut ini adalah kisah orang kembar yang diberikan makhluk dimuat dalam Oke, seperti itu video pembelajaran hari ini ya. jangan sampai sakit. Dia tahan tubuh harus. Nah, itu merupakan video pembelajaran kita hari ini ya. Berdasarkan dua video tersebut, itu kita bisa lihat itu tentang materi kita hari ini anak-anak dan masalah-masalah yang kita dapat hari ini ya. Nanti kita pasti akan dapat masalah atau sebagai bahan kalian mendapat masalah nanti. Masalah apa yang kita dapat melalui video ya. Oke. Itu kita bisa bersama ya. Oke. Untuk anak-anak selanjutnya silakan duduk dengan kelompoknya. Bapak duduk aja ya ketua kelompoknya. Oke, untuk kelompok 1 ya Bapak
Pilih Meriska. Untuk kelompok 2 itu Edi ya. Untuk kelompok 3 itu Kaisar. Kelompok 4 itu Ardi. Kelompok 5 itu Novita. Ya, itu ketua-ketua kelompoknya. Untuk anak-anak yang lain, silakan mencari kelompoknya. Silakan mencari kelompok ya. Untuk kelompoknya itu usahakan ada laki dan perempuan. Ya, silakan mencari kelompok. Ya. Oke, sekarang Bapak akan memberikan kalian lembar kerja sebagai bahan masalah kalian dalam kerja kelompok. Itu video pembelajaran yang tadi itu kalian sudah simak. Bisa nanti dipakai menggunakan atau mengerjakan LKPDI. Ya, Bapak sekarang bagikan LKPDI. Ya. Oke. Bisa kalian buka LKPD yang kalian terima ya. Itu LKPD-nya itu ada 4-5 halaman ya. Ya, itu yang pertama itu ada identitas, yang kedua itu tujuan pembelajaran kita hari ini, yang ketiga itu masalah. Ya, masalah-masalah yang ada di LKPD itu terutama ada panduan kerjanya seperti itu ya. Itu coba kalian lihat di LKPD-nya. Itu LKPD-nya itu 5 kelompok. Bapak bedakan masalahnya. Bedakan masalahnya ya. Masalahnya sama, itu tentang konservasi anak-anak. Tapi bedanya dia di wilayahnya. Ya, seperti itu. Itu menjadi masalah kalian semua. Ya. Untuk lembar kelima itu lembar keempat itu ada form penulisannya. Untuk hasilnya bisa kalian buat berupa Canva atau PowerPoint atau infografis lainnya. Bisa kalian nanti tampilkan seandainya kalian tidak mau menulis. Ya, bisa kalian tampilkan di depan nanti pakai laptop Bapak saja. Ya, oke. Form yang kelima itu adalah para Bapak dan nilainya nanti. Oke. Ya. Bapak kasih waktu 20 menit nanti untuk mengerjakan LKPD-nya. Ya. Silakan mencari sumber-sumber di internet, di buku-buku, atau di sumber-sumber lainnya atau di artikel boleh. Bapak juga punya link buku e-booknya. Nanti Bapak kirim ke Novita. Ya, seperti itu. Oke. Paham tentang pembuatannya? Paham. Oke, silakan membuat. Waktu kalian Bapak kasih 20 menit. Silakan. Oke, sudah selesai hasilnya? Sudah selesai? Oke, foto pembuatannya sudah selesai kan? Nah, ya, siap untuk presentasi ya? Oke. Oke, silakan untuk kelompok 1, silakan maju ke depan untuk presentasi. Ya, semua untuk kelompok 1. Silakan duduk di sini. Bisa kirim ke Bapak ya. Sudah ya. Oke, silakan kelompok 1 dulu dengan Bapak. Ya. Seperti biasa dalam presentasi, seperti biasa dalam presentasi kalian menyebutkan nama, salam pembuka seperti itu. Ya, oke. Ya, sekarang Bapak akan membantu. Sudah dipesan saya. Oke, udah ya. Oke, silakan. Untuk yang lain perhatikan dan siapkan pertanyaan untuk kelompok 1. Ya, silakan. Untuk kelompok 1.
kembali. Om Swastiastu. Sebelumnya selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Naraka Surabuana. Perkenalkan, nama saya Mary Iska. Perkenalkan, nama saya Yara. Perkenalkan, nama saya Dani Faisal. Kenalkan, nama saya Iwan Prastawa. Baik, kami akan menjelaskan flora dan fauna Asiatis dan permasalahan. Perkenalkan, nama saya Medis Namdra Besala, aksen Sementara. Saya ingin bertanya, mengapa flora dan fauna di wilayah barat dinamakan flora dan fauna Asiatis? Oke. Untuk kelompok 1 apakah bisa langsung menjawab apa mencari dulu? Oke, silakan. Ingin menjawab untuk kelompok 3, pertanyaannya yaitu mengapa flora dan fauna wilayah barat dinamakan flora dan fauna Asiatis? Alasannya karena hewan dan flora yang berada di wilayah Indonesia bagian barat umumnya mempunyai kemiripan dengan hewan dan tumbuhan yang berada di benua Asia. Oke, good. Untuk kelompok 1 presentasinya sudah bagus. Baik, kan materinya sudah mengenang. Ya, presentasinya sudah mengenang. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan untuk materinya kelompok 2. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Nama 1. Oke, silakan dulu. Panganjali. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai flora dan fauna yang tersebar di wilayah orientatif. Ya, terang. Baik, perkenalkan saya Gima, aksen 9, kelompok 3. Ingin bertanya, mengapa fauna di Indonesia bagian tengah disebut sebagai peralihan? Oke, ada lagi? Saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Mengapa fauna Indonesia bagian tengah disebut peralihan? Penanaman hewan peralihan dikarenakan hewan-hewan tersebut terdapat di daerah antara garis lurus dengan garis Weber. Oke, sudah diterima, teman-teman? Oke. Ya, cukup. Silakan ditutup untuk kelompok. Untuk presentasinya sudah bagus dan kerjasama sudah. Ya, silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ilmu yang kita tarikan itu kurang jelas dan kami tutup dengan perasaan. Oke. Selanjutnya dan untuk semua sudah presentasi. Dari presentasi kelompok-kelompok yang maju ke depan tersebut, siapa yang bisa menyimpulkan materi untuk pembelajaran untuk presentasi hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Oke, Ebi. Silakan berdiri, Ebi. Jadi kesimpulan dari materi yang disampaikan teman-teman hari ini itu kita bisa mengetahui berbagai banyak spesies dari zona Australis maupun Asiatis dan beralihan itu sendiri, dan masalah-masalah lingkungan yang menyebabkan perkawinan dan kelangkaan yang terjadi di Indonesia, dan solusi yang diberikan itu mungkin kita bisa terapkan ke depannya demi melestarikan kelangsungan flora dan fauna yang ada di Indonesia agar tidak terjadi kepunahan yang lebih besar. Oke, good. Ada lagi yang ingin menyimpulkan? Oke, silakan. Nara. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah tentang mempelajari tentang observasi flora dan fauna. Pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem melalui pemahaman terhadap keanekaragaman hayati. Oke, good. Ya. Oke, Bapak menambahkan sedikit. Secara garis besar dari presentasi kalian dari pemutaran video tadi itu bisa dikatakan kesimpulannya adalah Indonesia itu merupakan negara yang memiliki keanekaragaman yang sangat keanekaragaman flora dan fauna yang sangat beragam. Ya, itu dilihat dari daerahnya, itu daerah Indonesia itu dibagi menjadi 3 anak ya. Itu yang pertama di daerah Asiatis itu barat, tengah itu peralihan, dan daerah timur. Itu daerah Asiatis itu dipengaruhi oleh daerah Asia, tengah itu percampuran Asia dengan daerah timur. Kalau daerah timur itu dipengaruhi oleh benua Australia. Itu memiliki keanekaragaman hewan yang sangat beragam. Begitu. Contohnya seperti daerah barat itu ada harimau, ada gajah, ada tumbuhannya seperti Rambut Nordi, bunga bangkai itu. Kalau daerah peralihan juga seperti ada kantan, ada Bali, komodo.
Ya, kalau daerah timur itu seperti ada kanguru, walabi, atau kanguru pohon seperti itu. Ya, banyak sekali cendrawasih, banyak sekali. Ya, permasalahannya itu bisa kalian lihat, itu permasalahan yang terjadi di flora dan fauna itu ada dua faktor yang menyebabkan, itu ada faktor alam dan faktor manusia, perbuatan. Itu faktor alam itu bisa dipengaruhi oleh iklim, dipengaruhi oleh cuaca juga bisa, ya, atau faktor umum juga bisa mempengaruhi. Kalau faktor buatan itu karena oleh manusia itu ada perusahaan, perburuan liar, ya, tidak diperbaikinya kehidupannya, tidak diperbaikinya kehidupan lingkungannya seperti itu. Ya, oke. Secara garis besar tujuan pembelajaran kita sudah berjalan dengan baik. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi? Oke. Ya, oke. Untuk sekarang silakan anak-anak duduk di tempat duduknya masing-masing. Sebelum lanjut, bapak-bapak silakan kumpulkan lengkap di sini. Ya. Oke, Bapak nanya ke kalian, untuk pembelajaran kali ini permasalahan kendala yang terjadi dalam pembuatan tugas apa saja? Ada mungkin internet ya, internet dan kekurangan fasilitas. Ya, oke. Sekarang Bapak biar tambahkan yang bisa semangat ya. Bapak akan melakukan SBK ya. Cukup SBK-nya dengan menyebutkan dialog maksud ya. Oke. Fokus. Heri ya, silakan di komando teman-teman ya. Silakan. Ya. Galian semangat 1. Everybody, you are cha-cha-cha, Seaworld, everybody, Seaworld, everybody, you are cha-cha-cha, ups and down, ups and down, ups and down, ups and down, sekitar semangat 1, bisa. Oke, good, ya. Silakan dulu. Oke, kita masih semangat ya. Terus selanjutnya, Bapak akan memberikan kalian kuisis. Ya, silakan keluarkan gadget kalian atau handphone kalian, bisa menggunakan laptop ataupun HP. Untuk link nanti Bapak akan berikan melalui kita. Ya. Oke, kita Bapak ini sudah Bapak kirim. Ya. Itu kalau yang memiliki aplikasi silakan dilihat dari ini ya. Oke, silakan Juwin. Bisa? Oh, bisa. Oke, gambar otak. Aulia. Video. Nangla. Komputer. Untuk sudah masuk nih? Oke, apa ada yang belum masuk?
evaluasi itu yang paling ringan pertama itu adalah Kaisar, yang kedua Naila, yang kedua Naila, yang kedua Eriska, yang ketiga Naila. Oke, ya, oke, ya, oke, itu profesi kita hari ini. Ya. Selanjutnya pembelajaran kita selanjutnya adalah tentang materi persebaran flora dan fauna yang ada di dunia. Ya, kita pelajaran minggu depan. Untuk hari ini Bapak cukup, silakan ditutup. Tadi kita sudah mulai dengan doa. Mari kita tutup dengan doa. Novita silakan ditutup dengan doa. Dipandu teman-temannya dengan doa. Ya. Teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut gambaran kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa. Oke. Silakan ditutup teman-teman. Pada asana Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai ketemu ya. Sampai ketemu minggu depan ya. Tadi merah, wah ini tuh dia. Ada cocok ya.